Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi pada bab 1 materi ketiga, pertemuan yang kelima. Semoga anak-anak tetap keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan. Pada bab ini yaitu tetap sama anak-anak, saya ulang tadi, yaitu bab 1, interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Tetap ketemu dengan Pak Heru kali ini dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran daring kali ini. Berdoa, silakan. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu ada 2. Yang pertama, anak-anak mendeskripsikan potensi Indonesia berdasarkan sumber daya alam. Yang kedua adalah mendeskripsikan potensi kemaritiman Indonesia. Langsung saja pada materi anak-anak, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan, seperti pada materi-materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan kemaritimannya. Kenapa dikatakan gitu? Karena Indonesia lebih besar lautnya. Maka dari itu kesempatan Indonesia untuk lebih maju dari negara-negara yang lain itu harus diutamakan. Luas lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantau di hampir setiap pulau Indonesia, kurang lebih 81.000 km. Dilansir dari situs Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau PUPI, dengan memiliki luas lautan menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada. Jadi Indonesia itu urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Jutaan ini yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia di bidang maritim. Adapun berikut beberapa potensi yang perlu dikaji bagi Indonesia dan anak-anak dipelajari, karena anak adalah generasi penerus yang mana nantinya akan meneruskan pejabat-pejabat atau tentang kemaritiman di Indonesia nanti. Yang pertama, perikanan. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong perikanan. Di depan sekolahan kita aja ikan sudah banyak. Ya, baik itu orang-orang yang mancing dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat sungai aja, kita nggak melihat laut atau pantai dan sebagainya. Dengan luas lautan yang cukup besar, jumlah ikan yang menjadi potensi lautan Indonesia cukup banyak. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak seperti dirasakan warga Indonesia saat ini. Artinya, kita jangan mengambil ikan sebanyak mungkin, melainkan kita ambil ikan yang memang bisa kita produksi sesuai kemampuan produksi kita. Jangan sampai dibuang. Apalagi untuk pengambilannya kita lewat bom molotov dan lain sebagainya. Atau kalau di sungai-sungai itu biasanya dirempah. Itu kurang baik. Karena apa? Tujuannya kita mengambil ikan yang besar atau ikan yang produktif, tapi ujung-ujungnya ikan yang kecil pun ikut mati. Itu yang tidak baik, yang perlu diperhatikan anak-anak. Jadi anak-anak, mungkin di lingkungan anak-anak, kalau banyak ikannya jangan sampai dipotas, jangan sampai dirempah, bahasanya tanggulangin, ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Gimana caranya? Ya kita ambil yang besar aja. Kalau memang kita butuh, kita ambil yang besar. Yang kecil-kecil biarkan nanti
menjadi besar. Selain pengelolaan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan laut. Tadi ya katakan, jadi yang kita butuhkan aja yang kita ambil. Meskipun perusahaan besar, itu pun ngambilnya harus sesuai. Tidak harus semena-mena ada diambil semua. Nanti generasi penerus atau habitatnya akan habis. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut, baik untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Sekarang sudah mulai banyak ikan hias yang sudah diproduksi oleh orang-orang seperti ikan koi dan sejenisnya itu, dan kebetulan harganya mahal-mahal. Kalau mulai 3 jari sampai 5 jari dan warnanya bentuk itu juga lebih mahal lagi. Alhamdulillah untuk petani-petani ikan hias, saya ucapkan terima kasih dengan hal itu karena ikut menjaga kelestarian ikan. Cara lain untuk terus melestarikan ikan yang ada di laut dengan melakukan budidaya. Tadi yang saya katakan anak-anak, tak hanya ikan, kerang-kerang, rumput laut, dan tentunya kerang yang menjadi tempat tinggal ikan laut. Rumput laut sudah banyak digunakan, baik kecantikan dan lain sebagainya sekarang. Anak-anak yang saya banggakan, yang kedua adalah perhubungan laut. Itu pusat perhubungan laut, kemaritiman yang ada di laut. Itu gambarnya, anak-anak barangkali belum pernah tahu, itu bisa dilihat. Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut akan membangun kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan koneksi antar pulau yang ada di Indonesia. Berikutnya anak-anak tentang pariwisata. Pariwisata banyak di Indonesia tentang laut. Ini saya contohkan gambar satu yang kemarin, beberapa bulan kemarin yang kena ombak yang tinggi sampai di atasnya pohon itu. Yang kemarin di media sosial. Setiap pantai di berbagai daerah selalu menawarkan keindahan masing-masing sehingga menjadi potensi sebagai tempat wisata. Jika selama ini banyak wisata mancanegara mengenal Bali sebagai tempat wisata laut dan pantai menarik, sekarang Indonesia sudah memiliki banyak pantai sebagai pilihannya. Berikutnya anak-anak, pertambangan dan energi. Itu adalah contoh pertambangan yang ada di laut. Di negara kita 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pantai atau pesisir. Selain itu juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, dan lain sebagainya. Termasuk biji besi yang lagi juga sekarang mulai gencar untuk menggantikan kayu. Arus laut, suhu, serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbaru dengan ramah lingkungan. Salah satunya adalah yang ada di OTEC, yaitu Ocean Thermal Energy Conversion. Anak-anak, kelautan Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia, sehingga Indonesia bisa tergabung dalam CIT. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan 30.000 sampai 60.000 km. Selain potensi di bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Luasnya mencapai 33.000 km persegi atau kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia, bukan Indonesia, di dunia. Itu contoh anak-anak gambar dari keindahan laut. Anak-anak yang saya banggakan,